Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu dari buncis yang super enak, yang bikinnya praktis dan bumbunya tidak banyak. Soal rasa insya Allah semua orang suka karena ini bikin nagih. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya peran utamanya pasti buncis ya. Kurang lebih ini buncisnya sebanyak 300 gram. Kemudian buang pangkal dan ujungnya sedikit seperti ini. Untuk menu yang satu ini kalau bisa teman-teman beli buncisnya pilih yang masih muda banget ya. Atau bisa juga pakai baby buncis, karena nanti hasilnya akan lebih bagus dan lebih enak. Setelah selesai semua dibuang ujung dan pangkalnya, kemudian cuci buncis sampai bersih. Kemudian lanjut untuk bumbunya, 4 siung bawang putih, geprek dan cincang halus. Cabai rawit merah, karena saya ingin pedas jadi saya pakai 12 buah. Untuk cabainya disesuaikan selera teman-teman aja ya, bisa dikurangi atau ditambahin. Kemudian panaskan minyak sedikit, goreng buncis yang sudah dicuci bersih. Aduk-aduk atau bolak-balik, kemudian goreng buncis sampai matang, kurang lebih 3 atau 4 menit. Setelah buncis dirasa matang, angkat dan tiriskan. Kemudian tumis bawang putih dengan minyak yang sama. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bawang putih sampai wangi. Setelah bawang putih wangi atau sedikit kuning kecoklatan, masukkan cabenya. Aduk-aduk kembali, tumis kembali sampai cabai setengah matang. Setelahnya tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kemudian tambahkan penyedap rasa gula putih lada bubuk, saus tiram 1 sendok makan. Oh ya, tidak perlu pakai garam karena sudah asin dari saus tiramnya. Tapi nanti koreksi rasa aja, apa yang kurang tinggal ditambahin. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian biarkan mendidih sambil diaduk-aduk kurang lebih 1 menit atau sampai kuah sedikit menyusut. Setelahnya masukkan buncisnya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, masak sebentar sampai kuah sedikit menyusut. Oh ya, jangan lupa koreksi rasa ya. Setelah kuah sedikit menyusut, ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia tumis buncis goreng. Ini asli enak banget, rasanya pedes, gurih, wangi, dan crunchy buncisnya atau renyah. Harus coba, ini recommended banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang beda, yang enak banget dan mungkin cuma di sini resepnya. Dan asli ini bikin boros banget nasi. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar bernotifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya pertama saya siapkan tempe 1 papan. Kemudian potong dadu seperti ini atau sesuai selera ya.
yang lain lenca, ini beratnya kurang lebih 200 gram, sudah dibuang tangkainya dan sudah dicuci bersih. Kemudian untuk bumbunya, 4 siung bawang putih rajang tipis-tipis. Siung bawang merah rajang tipis juga. Cabai hijau besar 6 buah, potong serong tipis. Cabai hijau keriting, ini kecil-kecil banget, saya hitung 8 buah. Kemudian sama potong serong tipis atau sesuai selera ya. Untuk teman-teman yang ingin lebih pedas bisa ditambahin cabai rawit hijau. Untuk bumbu yang lain, daun salam 3 lembar, lengkuas cukupnya digeprek. Santan instan 1 bungkus yang kemasan 65 ml. Boleh juga pakai santan segar ya. Tauco asin ini kurang lebih 2,5 sendok makan. Kemudian lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, goreng tempe. Ratakan supaya semua tempe terkena minyak, kemudian goreng tempe sampai setengah kering atau setengah matang, tapi jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya tempe kering merata. Setelah tempe setengah kering atau setengah matang, angkat dan tiriskan. Lanjut goreng lencaknya. Ratakan supaya semua lenca terkena minyak. Kemudian goreng lenca sebentar, kurang lebih 1 atau 2 menit. Jangan lupa diaduk-aduk atau dibolak-balik supaya lenca matang merata. Setelahnya angkat dan tiriskan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak goreng secukupnya. Tumis bawang merah, bawang putihnya dulu, lengkuas dan salam. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning kecoklatan. Setelahnya masukkan tauco-nya. Aduk-aduk, tumis kembali sebentar, kurang lebih 1 menit. Setelahnya masukkan cabenya. Aduk-aduk, tumis kembali sampai cabai sedikit matang. Kemudian tambahkan air kurang lebih 350 ml. Tambahkan juga penyedap rasa, gula putih, lada bubuk. Masukkan juga santannya. Sementara tidak saya kasih garam dulu karena tauconya sudah asin. Nanti tinggal koreksi rasa, kalau kurang asin tinggal ditambahin garam ya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian tunggu sampai kuah mendidih. Setelah kuah mendidih, masukkan tempe dan lencaknya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian masak sampai kuah menyusut, menyisakan sedikit aja atau nyemek-nyemek. Tapi jangan lupa sering diaduk-aduk karena ini santan supaya tidak pecah. Jangan lupa juga nanti koreksi rasa ya. Setelah kuah menyusut, menyisakan sedikit aja atau nyemek-nyemek seperti ini. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan.
Tara, ini dia tempe lenca masak tauco cabe ijo. Ini asli enak banget, rasanya gurih tapi gurihnya beda. Rasa gurihnya bikin pengen makan terus. Harus coba karena serius ini enak banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin menu dari mie yang super enak. Menu mie andalan kesukaan suami dan anak dengan bumbu yang sangat enak. Sekali coba insya Allah pasti ketagihan dan bikin lagi. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya pertama saya siapkan buncis. Kurang lebih ini beratnya 130 gram, sudah dibuang pangkal dan ujungnya dan sudah dicuci bersih. Kemudian potong serong tipis seperti ini atau sesuai selera ya. Untuk sayurannya tidak harus pakai buncis, bisa pakai sawi, kol ataupun toge. Bahan yang lain, bakso sapi 8 butir, bisa diganti dengan bakso ikan, sosis atau yang lainnya. Kemudian potong seperti ini atau sesuai selera ya. Daun bawang, ini ada yang kecil saya hitung 2 batang. Kemudian potong bulat halus seperti ini. Telur ayam 2 butir. Untuk mie-nya di sini saya menggunakan mie burung dara yang bungkusnya seperti ini. Satu bungkusnya isi 2 keping dengan berat 140 gram. Untuk mie-nya bebas ya, mau pakai merek apa aja. Saya suka pakai ini karena dia kenyal dan padat. Kemudian untuk bumbunya, 3 siung bawang putih, ini sudah dipotong-potong. 4 siung bawang merah. Cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya 3 buah. Kalau teman-teman ingin pedas tidak perlu dibuang bijinya ya. Atau bisa juga diganti dengan cabai rawit. Kemiri 1,5 butir. Merica butiran setengah sendok teh, boleh pakai merica bubuk ya. Terasi mentah sedikit atau setengah sendok teh. Udang ebi ini kurang lebih 1 sendok makan. Air cukupnya supaya gampang halusnya. Kemudian haluskan. Saya pakai blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Kemudian lanjut rebus air secukupnya, rebus mie. Kemudian rebus mie sebentar, jangan terlalu lembek, kurang lebih setengah matang, lebih sedikit. Setelah mie dirasa cukup kematangannya, tidak terlalu matang ataupun terlalu lembek, jadi setengah matang lebih sedikit. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian beri minyak goreng sedikit, kurang lebih 2 sendok makan. Ini supaya mie tidak menempel satu sama lain. Aduk-aduk sampai rata, sampai semua mie terbaluri minyak goreng. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang, sisihkan ke pinggir, beri ruang untuk memasak telurnya untuk kita bikin orak-arik. Kemudian aduk-aduk supaya kuning telur bercampur dengan putih telurnya. Saya bikin telurnya teksturnya lebih halus, tidak besar-besar. Jadi aduknya lebih sering dan lebih cepat. Setelah telur set, boleh dicampur dengan bumbunya, aduk-aduk. Saya tekan-tekan supaya tekstur telurnya lebih hancur. Lanjut aduk-aduk terus sampai telur matang. Setelah telur matang, masukkan bakso dan buncisnya. Kemudian aduk-aduk, oseng-oseng dulu sampai buncis dan bakso setengah matang.
Setelahnya tambahkan air sedikit. Tambahkan juga garam penyedap rasa, gula putih. Garamnya jangan banyak-banyak dulu karena bumbunya pakai ebi. Dan dari ebinya itu sudah asin ya. Saya tambahin air sedikit lagi, jadi total air kurang lebih 110 ml. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Aduk-aduk terus dan biarkan mendidih kurang lebih 1 menit. Setelahnya masukkan mie-nya, daun bawang, kemudian tambahkan kecap manis, kurang lebih 3 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai air menyusut dan semua matang. Tapi nanti jangan lupa koreksi rasa ya. Setelah dirasa semua matang dan sudah dikoreksi rasa, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia mie goreng bakso buncis ala Mama Ryan. Asli ini enak banget, beneran teman-teman harus coba. Rasanya bikin lagi, sekali coba pasti bikin lagi. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu tongkol yang enak banget, yang beda. Supaya menu tongkol ada variasi lain dan rasa insya Allah tidak diragukan. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya, peran utamanya pasti ikan tongkol ya. Ini 1 ekor atau 500 gram. Sudah dipotong menjadi beberapa bagian dan sudah dicuci bersih. Selanjutnya rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan ikan tongkolnya. Rebus ikan tongkol dan tambahkan daun jeruk 4 lembar, daun salam 4 lembar, serai 2 batang, jahe secukupnya, lengkuas cukupnya digeprek. Tambahkan juga garam penyedap rasa, kunyit bubuk dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh. Air jeruk nipis atau lemon 1 buah. Ikannya saya rebus terlebih dahulu dengan menambahkan rempah-rempah dan bumbu yang lain untuk mengurangi bau amisnya dan ikan jadi beraroma enak. Setelahnya aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian rebus kurang lebih 10 menit dihitung dari mendidih. Jangan lupa ditutup supaya aroma rempah-rempahnya semua tertahan di dalam. Setelah direbus kurang lebih 10 menit, angkat ikan dan tiriskan. Selanjutnya untuk bumbunya, 3 siung bawang putih sudah dipotong-potong, 5 siung bawang merah, jahe sedikit atau 2 cm, kunyit sedikit atau 2 cm atau 1 ruas, air secukupnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Kemudian untuk bumbu yang lain, daun bawang 3 batang yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini, tomat merah 1 buah potong dadu, cabai rawit merah 10 buah potong bulat kecil, serai 2 batang, daun salam 2 lembar. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu. Tumis sekalian serai dan daun salamnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, masukkan cabenya. Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai setengah matang. Setelahnya masukkan ikan yang tadi direbus.
Ratakan seperti ini, merata, seperti disusun ikannya di atas wajan seperti kita menggoreng. Kemudian biarkan bagian bawah sisi ikan sedikit kecoklatan. Setelahnya balik ikan semuanya. Kemudian biarkan sebentar sampai bawahnya lagi sedikit kecoklatan. Setelahnya tambahkan air kurang lebih 350 ml. Tambahkan juga garam, penyedap rasa, gula putih, lada bubuk. Aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata, kemudian masak sampai kuah setengah menyusut. Setelah kuah setengah menyusut, masukkan daun bawang dan tomatnya. Ratakan, aduk-aduk, masak sebentar sampai daun bawang dan tomat sedikit layu. Tapi jangan lupa koreksi rasa. Setelah daun bawang dan tomat sedikit layu, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan ya. Tada, ini dia tumis tongkol, bumbu nyemek kuning, ini asli enak banget. Harus coba supaya menu tongkol tidak itu-itu aja, ada variasi lain dan rasa insya Allah tidak diragukan. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya, jangan lupa subscribe. Tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.